adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini, saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu buah pujian buat Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala kasih-Mu bagi kami. Kami bisa berkumpul bersama dan kami mau memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Bapa yang mengikuti ibadah ini, layakkan kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami, menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita lagi. Mudah-mudahan adik-adik di rumah tidak bosan mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Baiklah, mari kita ambil Alkitab kita hari ini. Kakak akan bercerita dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Kepercayaan Abraham diuji. Adik-adik, akhirnya Abraham dan istrinya yang bernama Sarah mempunyai anak. Meskipun mereka sudah tua dan mungkin saja sebenarnya mereka tidak bisa
memiliki anak. Tetapi karena kasih Tuhan, maka Tuhan mempercayakan mereka dengan memiliki seorang anak di usia mereka yang sudah tua. Nama anak mereka itu adalah Ishak. Tuhan menguji Abraham adik-adik dengan menyuruhnya untuk mengorbankan Ishak anak satu-satunya itu di Gunung Moria. Adik-adik, apa yang dilakukan Abraham ya? Nah, setelah Tuhan berbicara kepadanya, maka keesokan paginya ketika Abraham bangun dari tidurnya, ia segera bersiap-siap. Ia mengajak Ishak ke tempat yang Tuhan tunjuk, yaitu pergi ke Gunung Moria. Adik-adik, Abraham percaya dan taat kepada Tuhan meskipun ia tidak memahami rencana Tuhan. Ishak juga rela mengikuti Abraham ayahnya meskipun Ishak sendiri tidak memahami rencana Tuhan. Adik-adik, ketika Abraham dan Ishak tiba di tempat yang dituju, maka Abraham membuat mezbah dan menaruh kayu di atasnya. Ia mengikat Ishak dan membaringkannya di atasnya. Membaringkannya di atas mezbah itu, ya. Dan Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, si Ishak. Dan selanjutnya adik-adik tahu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menghentikan Abraham agar tidak mengorbankan anak satu-satunya itu, yaitu Ishak. Tuhan menyediakan seekor anak domba untuk dikorbankan. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya. Abraham sangat percaya kepada Tuhan sehingga ia rela mempersembahkan anaknya yang dia kasihi. Bahkan anak itu juga satu-satunya. Abraham bersedia menaati Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Demikian juga adik-adik, kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang tidak memahami apa yang Tuhan sedang lakukan untuk kita. Namun kita harus tetap percaya dan tetap taat kepadanya. Bahkan kita tahu bagaimana adik-adik Abraham mengorbankan anaknya. Kita harus belajar dari situ. Bahkan kita juga tahu Tuhan sendiri mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dan menghapus segala hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan, untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa layak di hadapannya. Tuhan melakukan itu untuk kita karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Abraham untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Kita harus melakukan hal-hal yang benar, meskipun itu sangat sulit.
ya. Tetapi itulah yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak kesayangannya. Tetap taat. Ingat adik-adik, Yesus adalah korban yang paling sempurna. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban daging seperti yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama. Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita menghargai itu dengan melakukan hal yang benar serta taat di hadapan Tuhan. Demikian adik-adik cerita kakak hari ini, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Kami kembali diingatkan untuk belajar dari Bapa orang beriman, yaitu Abraham. Kami berdoa Bapa, biarlah kami senantiasa taat kepadamu. Meskipun untuk melakukan hal yang benar begitu sulit bagi kami, tetapi ketika Tuhan Yesus yang menyertai dan bersama-sama dengan kami, maka kami bisa melakukannya dengan baik, melewati masa-masa sulit dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati terus adik-adik yang mengikuti ibadah ini, memberkati mereka dalam sekolah, memberikan kesehatan, memberkati papa dan mama dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah Tuhan juga yang melindungi dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak semua adik-adik untuk berdiri. Mari kita nyanyikan sebuah pujian buat Tuhan, Aku Anak Terang.
adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.